Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Fadil dan kita masih di playlist lanjutan belajar PostgreSQL. Untuk video kali ini kita akan membahas yang namanya conditional expression. Langsung saja kita bahas apa itu conditional expression dan apa saja beberapa sintaks-sintaks dan bagaimana cara menggunakannya. Conditional expression ini berisi sekumpulan klausa atau fungsi yang mengembalikan nilai dengan kondisi atau kriteria tertentu yang diberikan. Beberapa fungsi atau klausa dari conditional expression ini ada 4. Yang pertama ada case, yang kedua ada coalesce, yang ketiga ada null if, dan yang keempat ada greatest, dan di sini pasangannya ada list. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita praktekkan. Baik teman-teman, silakan buka lagi kode editornya, dan saya sudah membuat file ke-6 yaitu conditionalexpression.sql. Nah, sekarang di video kali ini, supaya tidak terlalu panjang, bagaimana jika kita membahas setiap fungsi atau setiap klausa dari conditional expression ini ke dalam beberapa video terpisah, supaya tidak terlalu kepanjangan. Oke, untuk video kali ini, mari kita bahas yang pertama, yaitu case. Nah, apa itu case? Nah, kita langsung saja buka dokumentasi dari PostgreSQL-nya. Silakan dibuka browsernya, kita googling aja PostgreSQL Conditional Expression. Silakan dibuka dokumentasi hasil pencarian yang paling pertama yang di topik 9.18. Silakan dibuka. Nah, mari kita lihat apa itu case dan bagaimana cara menggunakannya. Perintah SQL case ini, dia adalah conditional expression yang paling umum digunakan. Penggunaannya mirip seperti pernyataan if-else pada bahasa pemrograman yang lain. Bagaimana cara menggunakannya? Teman-teman nanti bisa gunakan case, when, diikuti dengan when, kemudian diikuti dengan kondisinya apa. Jika kondisi ini terpenuhi, maka diikuti dengan then result atau hasil yang ingin kita kembalikan. Kemudian kita bisa membuat pernyataan when lagi, ini lebih dari satu sesuai dengan kebutuhan. Jika seluruh kondisi yang kita definisikan tidak terpenuhi, maka dia akan mengeksekusi else kemudian mengembalikan result yang ada di else ini. Case harus diakhiri dengan end. Akan tetapi, jika kita tidak menuliskan pernyataan else, hanya merisikan pernyataan when, dan tidak ada satu kondisi pun yang terpenuhi, maka hasilnya akan mengembalikan nilai null. Ya, kita bisa baca keterangan ini, jika klausa else tidak kita tulis, karena ini bisa opsional ya, dan tidak ada kondisi yang terpenuhi dari klausa when ini, maka hasilnya itu dikembalikan sebagai nilai null. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Di sini contoh gampangnya adalah melakukan seleksi kolom dari tabel test, di mana tabel test hanya punya satu kolom, yaitu A, yang mengembalikan nilai 1, 2, dan 3. Bagaimana jika kita ingin membuat sebuah kolom baru untuk menampilkan tulisan 1, 2, sama other, bergantung dengan bilangan atau angka yang ada di dalam kolom A. Kita bisa gunakan select A, ini akan mengembalikan nilai dari A. Kemudian, kita membuat kolom baru yang berisikan klausa case. Nanti kalau kita tidak memberikan alias, dia secara default akan membuat kolom case, ya. Tetapi sebaiknya memang kita berikan kolom alias. Nanti kita lihat di contoh sebenarnya. Ketika A sama dengan 1, maka dia mengembalikan tulisan atau nilai dari 1. Ketika A sama dengan 2, kembalikan nilai 2. Tetapi jika A sama dengan 1 dan A sama dengan 2 tidak terpenuhi, maka di sini mengembalikan nilai yang ada di dalam else, yaitu other. Nah, maka hasilnya di dalam kolom A, kita lihat A sama dengan 1. Kalau A sama dengan 1 terpenuhi, maka nilai yang akan dikembalikan 1 yang ada di kolom ini. 1. Kalau A-nya sama dengan 2, kita lihat nih, data kedua, A, 2.
Yang terpenuhi yang ini, A sama dengan 2, maka kembalikan to. Tapi kalau A sama dengan 3, ini tidak terpenuhi, ini tidak terpenuhi, maka mengembalikan yang ada else-nya, yaitu other. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan langsung praktekkan di kode editor kita. Baik, sekarang kita koneksi lagi ke database kita, yaitu di sistem informasi sekolah. Kemudian, kita akan lakukan seleksi kolom dulu. Select bintang from siswa. Biar kita diingatkan kembali soal data siswa ini. Kita seleksi, jalankan query. Ya, data masih ada ya. Sekarang, kita akan gunakan studi kasus yang lain. Ceritanya, kita ingin menyeleksi siswa-siswa berikut untuk mengikuti seleksi bola basket, di mana kriteria dari siswa tersebut ini tanpa memandang jenis kelaminnya ya, apakah kategori putra atau kategori putri. Yang penting, guru olahraga misalnya, atau pelatih basket, butuh dulu atlet yang berasal dari data siswa ini dengan ketentuan jika tingginya lebih kecil dari 155, maka tidak terpenuhi. Selain itu, jika tingginya berada di antara 155 sampai 160, maka siswa tersebut akan dipertimbangkan, tapi belum tentu pasti diterima. Kemudian, jika siswa itu tinggi badannya lebih dari 160 cm, maka siswa tersebut dipastikan akan diseleksi masuk ke dalam tim basket tersebut. Bagaimana cara kita melakukannya? Yang ingin kita lakukan adalah kita butuh satu kolom untuk menampilkan kriteria dari masing-masing siswa itu. Alih-alih kita melihat tinggi badannya satu persatu, bagaimana kalau kita tetap ingin mengembalikan seluruh data siswa dengan kriteria yang awalnya sudah ditentukan, tetapi kita melihat siswa mana yang terpenuhi maupun tidak. Ya. Kita butuh satu kolom untuk memberikan keterangan bahwa siswa tersebut tidak terpenuhi, kemudian keterangan keduanya adalah dipertimbangkan, atau keterangan yang ketiga yaitu terpenuhi. Ya, kita akan buat kolom tersebut. Pertama yang kita butuhkan adalah kolom nama lengkap, kemudian kolom tinggi badan yang akan kita lihat datanya. Kemudian kita butuh kolom nanti yang namanya kriteria seleksi, ya. Beri aja nama kriteria seleksi atau nama kolom apapun bebas, ya. Kemudian kita gunakan case when, ya. Jadi kita balik lagi ke dokumentasi, kita buka dengan case, ya. Case dengan n, ya, biar mempermudah seperti ini. Kita mulai dari case, kemudian n. Nah, setelah di n, ini kita buat alias di sini. Jadi setelah case n-nya berakhir, apapun nilai yang akan dikembalikan nanti di dalam case n-nya, dia akan dijadikan sebagai kolom kriteria seleksi. Kemudian, untuk kondisinya kita gunakan when. Kita bisa buat di bawah sini biar lebih rapi. Artinya kita mau memeriksa ketika tinggi badannya, ini kita mulai dari kriteria yang terendah. Lebih kecil dari 155, maka kita beri keterangan atau tulisan tidak terpenuhi. Kemudian kita buat kriteria yang kedua. Ketika tinggi badan itu berada di antara 155 sampai 160, kita bisa gunakan operator between. Kita buat 155 berada di antara 155 sampai 160. Jika ini terpenuhi, maka kita kembalikan nilai dipertimbangkan.
Akan tetapi jika tinggi badan lebih besar dari 160, maka kembalikan tulisan terpenuhi. Kalau sudah selesai, kita bisa seleksi. Klik kanan, jalankan query. Oke, ada error di sini. Ada syntax error di 155. Di mana ya? Nah, tadi ada kesalahannya di penggunaan between ini. Seharusnya kita letakkan between setelah tinggi badan. Jadi kita bacanya, tinggi badan berada di antara 155 dan 160, maka kita beri keterangan dipertimbangkan. Oke, kita coba eksekusi lagi, klik kanan, run query, maka ini sudah muncul data-datanya ya. Kalau 159 masuk kategori atau kriteria dipertimbangkan ya, karena belum mencapai 160. Tapi kalau kita lihat data siswa yang tingginya di bawah 155, maka di sini tidak terpenuhi ya, beberapa tidak terpenuhi, kemudian ada juga yang sudah terpenuhi dulu ya, yang memenuhi 160 cm. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin membuat tinggi badan lebih besar atau sama dengan 160, maka kita harus ubah lagi kondisi yang ini. Ya, kita harus gunakan, karena kita tidak ingin mencantumkan 160 masuk dalam dipertimbangkan. Nah, teman-teman juga bisa mengubah kondisi ini dengan membuat tinggi badan lebih besar atau sama dengan 155 dan tinggi badan lebih kecil dari 160, tapi kita tidak pakai sama dengan 160. Nah, itu nanti bisa teman-teman coba explore lebih lanjut. Sekarang kita coba bagaimana jika kita menemukan tidak ada kriteria yang terpenuhi ya. Misalnya, ini saya komentari ya, baris ini saya komentari. Jadi tidak ada kriteria terpenuhi. Kita coba tekan Ctrl/ ya untuk mengomentari baris ini supaya tidak dijalankan. Jika misalnya ada siswa yang tinggi badannya lebih dari 160, harusnya kan dua kondisi pertama ini tidak terpenuhi. Pertanyaannya, apa nilai yang akan dikembalikan? Bukan tidak terpenuhi, bukan tidak dipertimbangkan, atau bukan dipertimbangkan. Tapi apa nilai yang dikembalikan jika dua kondisi ini tidak terpenuhi sama sekali? Mari kita baca lagi di dokumentasinya. Seperti tadi yang sudah kita bahas ya, jika kita tidak mencantumkan else, ini yang akan nanti kita coba. Kalau tidak ada kondisi yang terpenuhi, maka hasilnya 0. Sekarang kita akan membuktikan jika ada tinggi badan siswa yang lebih dari 160, maka kolom kriteria seleksi ini akan memberikan keterangan sebagai 0. Sekarang kita akan coba eksekusi. Nah, kita lihat ada siswa Kurniawan yang tinggi badannya 170, di mana dia tidak memenuhi kriteria yang pertama maupun kriteria yang kedua. Karena dua-duanya tidak terpenuhi dan tidak ada lagi kriteria lain yang mengakomodasi nilai ini, maka secara default dia akan mengembalikan 0. Nah, supaya kita bisa mengakomodasi seluruh kondisi di atas yang tidak terpenuhi, maka kita bisa gunakan else. Ini saya tutup dulu ya. Jadi else ini dipakai jika seluruh kondisi when ada di dalamnya atau di atasnya itu tidak terpenuhi, maka kita akan kembalikan nilai yang ada di dalam else. Yaitu apa? Seperti tadi, terpenuhi. Jadi kalau ini tidak terpenuhi, pasti tinggi badannya lebih dari 160, harusnya sudah terpenuhi. Kalau ini kita jalankan, kita bisa lihat ya, kriteria seleksi terpenuhinya sudah ada. Jadi itu penggunaan dari conditional expression. Sekarang ada tugas untuk teman-teman semua.
Gunakan data BMI yang sudah dibuat pada video sebelumnya atau video kelima yang membahas tentang view. Untuk membuat apa? Membuat keterangan klasifikasi dari BMI. Klasifikasi BMI ini datang dari mana? Coba kita googling lagi. Teman-teman bisa googling BMI di sini, kita masuk ke BMI kalkulator. Di sini ada klasifikasi yang sederhana. Di sini sumber datanya. Nah, teman-teman bisa gunakan klasifikasi yang ada di tabel ini. Ini tabel yang diambil dari WHO, di sini dicantumkan dia. Nah, teman-teman buat satu kolom baru untuk mengklasifikasikan data pada BMI yang sudah kita dapatkan di video sebelumnya. Nah, di sini teman-teman nanti tambahkan satu kolom baru untuk membuat keterangan klasifikasinya seperti apa. Kalau mau yang lebih sederhana, teman-teman bisa mengacu pada grafik ini. Atau saya bisa buka image di tab baru, biar teman-teman bisa fokus ya. Teman-teman perhatikan jika BMI-nya itu lebih kecil dari 18,5, teman-teman buat keterangan klasifikasinya sebagai underweight. Tapi jika BMI-nya berada di antara 18,5 sampai 25, klasifikasikan sebagai normal. Underweight ini teman-teman bisa buat sebagai kurus atau teman-teman bisa tulis underweight juga bisa ya. Teman-teman nanti bisa tentukan nama klasifikasi yang sesuai. Kemudian jika BMI-nya 25 sampai 30, teman-teman bisa buat sebagai overweight atau gemuk. Tapi jika BMI lebih besar dari 30, klasifikasinya adalah obesitas. Jadi teman-teman buat hal yang sama menggunakan case when, kemudian untuk mengklasifikasikan BMI yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Selamat mencoba. Jika teman-teman ada pertanyaan ingin diskusi, silakan tulis di kolom komentar. Di video berikutnya, kita akan membahas conditional expression yang kedua, yaitu coalesce. Sampai ketemu di video berikutnya.